Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja mengundang reaksi masif terutama dari para pekerja dan buruh yang terdampak oleh beberapa pasal baru. Hari ini ribuan pekerja turun ke jalan untuk menolak undang-undang ini. Undang-Undang Cipta Kerja dinilai menguntungkan pengusaha dan investor, namun merugikan para pekerja. Beberapa pasal yang disorot dalam undang-undang yang disahkan Senin malam lalu oleh DPR RI ini antara lain menyangkut hak upah, istirahat dan cuti, PHK, serta pesangon bagi buruh. Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Aktas menyebut undang-undang ini telah mengakomodir seluruh kepentingan termasuk para buruh. Berikut beberapa perubahan aturan hak dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Salah satu aturan yang dianggap merugikan pekerja adalah penghapusan upah minimum kota dan kabupaten. UMK diganti menjadi upah minimum provinsi sehingga ditakutkan standar pengupahan pekerja akan menjadi lebih rendah. Sementara untuk waktu cuti pekerja yang sebelumnya 2 bulan per 6 tahun diganti menjadi sesuai dengan perjanjian kerja atau peraturan perusahaan masing-masing. Yang juga disorot adalah pasal 61 Undang-Undang Ciptaker yang menyatakan perjanjian kerja diatur oleh pengusaha, sehingga berpotensi membuat status kontrak pekerja menjadi abadi atau sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian ada penambahan dalam aturan hari kerja menjadi 6 hari dengan hanya 1 hari libur. Jam lembur juga ditingkatkan menjadi 4 jam per hari dan 18 jam per minggu. Selain pemotongan jumlah pesangon bagi pekerja dari 32 kali upah menjadi 25 kali upah, ada 5 penambahan alasan PHK bagi perusahaan untuk para pekerja. Pekerja bisa diputus hubungan kerjanya sewaktu-waktu tanpa pesangon bila perusahaan melebur, merger atau berganti nama, atau perusahaan pilot atau bangkrut. Pesangon juga tidak diberikan bagi para pekerja yang pensiun dan tidak ada lagi pemberian santunan bagi keluarga atau ahli waris dari pekerja yang meninggal. Masalah ini kan belum pernah terjadi, unprecedented. Jadi tentu di tengah kondisi pandemi COVID, nah apalagi kita melihat bahwa situasi perekonomian sekarang, nah penting bagi kita untuk menjaga kondisivitas dan tetap mendukung alat-alat produksi kita. Undang-undang ini berpotensi memunculkan konflik antara pekerja dan pemberi kerja. Pekerja diperkirakan akan lebih dirugikan dibandingkan si pemberi kerja. Selain itu, penolakan undang-undang di kalangan akar rumput diperkirakan akan semakin menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah dan partai politik. Sebagai negara yang ada di Global South ini gitu, sebenarnya Indonesia sendiri sebagai negara gitu tidak akan mendapatkan banyak sebenarnya gitu, karena investor-investor yang akan masuk ke Indonesia paling juga adalah perusahaan-perusahaan yang ada di tier 3 dan 4 rantai nilai gitu. Jadi tidak akan ada transfer teknologi misalnya di Indonesia. Dan kemudian ya tadi konsekuensi yang seperti saya sebutkan akan terjadi gitu. Undang-undang Cipta Kerja ini nanti akan ada peraturan pemerintah, akan ada peraturan menteri dan lain-lain. Nah, disinilah mungkin kalau masih ada hal-hal yang masih belum terakomodir kepentingan dari teman-teman serikat pekerja, disinilah mungkin wadahnya untuk kita memberikan masukan-masukan, saran-saran sehingga nantinya berbagai hal-hal yang belum tertampung nantinya bisa diakomodir dalam peraturan pemerintah dan juga dengan adanya peraturan menteri. Pemerintah dan DPR harus merevisi sejumlah pasal bermasalah dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Ciptaker baik proses legislatif maupun substansinya berpotensi melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan kewajiban internasional Indonesia untuk melindungi HAM, terutama menyangkut hak untuk bekerja dan hak di tempat kerja. Tim Liputan Transmedia.